Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 12 November 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Two in One Ministry. Ibadah doa malam Kamis 9 November 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Otniel Ivan Kristianto. Ibadah wanita Sabtu 11 November 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Youth Ngobaries Sabtu 11 November 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, sedangkan sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama Gereja dan Diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat BCA nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Ayo dukung acara Natal dalam doa dan bakti syukurmu dalam wujud persembahan Natalku yang akan kita mulai kumpulkan di bulan Oktober 2023. Amplop persembahan Natal bisa diambil di Gereja GBS Kapernaum ya. Galon karakter bisa sesuai gambar atau request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagian pesan bisa menghubungi Bapak Andi di nomor yang sudah tertera. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segera pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bernonton bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang duduk Islam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat mendapat kembali di nomor 0438 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami kembali bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kalau kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah Engkau dari segala hati kami, biar segala pujian dan segala penyembahan kami dapat layak dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Penuhi hatiku
So
Bersyukur
memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya katakan,
ya kayaknya. Belum sarapan ya? Aduh, sama saya juga. Siap bersuka cita? Siap memuji nama Tuhan? Siap berjoget buat Tuhan? Yang siap berjoget buat Tuhan, senggol kanan kiri yang katakan jogetmu yang asik ya. Waduh, berarti gak joget ya? Wah, curang. Kita lanjut lagi ya. Siapa di sini yang percaya yang kalau Allah kita adalah Allah yang setia dan benar? Haleluya.
Jemaat capek? Oh belum, masih ada. Tenang, masih ada 15 lagu lagi. Saya buka konser hari ini. Kita lanjut lagi. Mujizat dalam bersyukur. Berikannya
Tuhan Yesus, apa yang mau Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, seluruh jemaat-Mu agar kami memiliki telinga seorang hamba untuk Tuhan, untuk membuka telinga kami, hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Shalom. Yang belum dapat warta, tolong angkat tangan agar bisa dibagi wartanya. Depan. Dua. Bagaimana kabarnya? Apakah sungguh luar biasa? Luar biasa bagus? Atau luar biasa tidak bagus? Ya, puji Tuhan. Tadi puji-pujian menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Tuhan yang Maha Dasar itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita bahkan tadi lagunya Oma Tati tadi apa? Pengangkat tanganku, itu suatu perjanjian bahwa kita harus pegang tangan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri, ya. Itu harus kita percaya, ya, pada pagi hari ini. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, rotinya berapa? 5. Ikannya 2. Berarti kurang ya? Untuk kasih makan berapa orang? Ada teologis yang mengatakan, ahli teologi mengatakan bahwa ikan yang diberikan adalah 2 ekor ikan paus. Ya, terus bawanya dari pantai ke gunung bagaimana? Ya, pernah dengar ya, yang ahli-ahli teologi bahwa ikan yang diberikan adalah 2 ekor ikan paus dan rotinya sebesar apa? Nah, itu ya. Rasanya tidak masuk akal. Karena apa? Yesus menggandakan roti ini, ya. Dia memberkati, ya. Kita perhatikan, ya. Bagaimana mujizat 5 roti dan 2 ikan ini yang akan kita alami bersama. Amin. Perhatikan tindakan para murid, ya. Dalam kisah penggandakan roti ini dalam Injil Markus, ya. Injil Markus pasal 6 ayat 34 sampai yang 44. 10 ayat. Ya. 10 ayat tolong dibaca bergantian. Ya. Mulai dari belakang. Ya, mulai dari Devon ke samping, ya. Devon, Hezki, terus apa? Pak Ivan, ya. Saya minta Hezki siapa? 34 sampai 44. Baca dengan suara yang keras, ya. Devon, Hezki, sebelahnya, kemudian Pak Ivan, kemudian apa? Pak Edi, kemudian Medi, kemudian Yonatan, kemudian apa? Bu Suwati, kemudian Ruth. Berapa orang? 6, 7, 8, 9. Terakhir Bu Ike, ya. Ayat 44, ya. Tolong baca mulai. Mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, Yeskiel. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya. Pak Ivan. 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ya, Pak Ivan. 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Ya, Medi. 8. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ya, 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Ya. Mungkin Buswati. Nggak bisa. Ya, Ruth. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ya, Markus. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengarahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ya, kalau Ibu Ika 42 ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya. Ya, Kemudian Putri. orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Ya. Terakhir siapa ya? Tante. Ya. 44. Ya. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Ya. Terima kasih untuk yang sudah membaca firman. Berkat terlebih lagi bagi yang membaca firman. Firman itu pada dasarnya harus diucapkan dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya pertama Tuhan dengar, ya. Tuhan mendengar. Yang kedua kita sendiri dengar. Yang ketiga adalah iblis mendengar. Ya. Karena kita mengucapkan ayat-ayat dalam Alkitab. Ayat dalam Alkitab adalah ayat-ayat yang suci. Ya, ayat yang hidup. Ya. Amin. Amin. Ya. Jadi ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Iblis juga menggunakan ayat Alkitab, tapi nggak banyak, satu aja. Ya. Ini sudah saya sampaikan di ibadah doa malam. Ya. Bagi yang silakan datang di hari Kamis jam 7. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Ya, kita mengadakan doa malam. Kemarin adalah doa malam yang pertama. Karena doa harus menjadi gaya hidup kita. Ya, sebagai orang yang percaya. Ya. Mari kita perhatikan ayat-ayat Alkitab. Markus 6 ayat 34, tolong Silvi. Ketika Yesus mendarat, berarti Yesus dari mana? Dari laut. Ketika Yesus mendarat, yang melihat sejumlah besar orang banyak. Ya, orang banyak sudah menunggu Yesus mendarat. Maka tergeralah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini adalah belas kasihan Tuhan. Tergeralah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang kita butuhkan saat ini, ya. Kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, itu, ya. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya. Kemudian ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam,
Ya, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya, sampai di sini. Kira-kira saudara pernah ke tempat yang sunyi? Umumnya tempat-tempat pariwisata, ya, tempat wisata itu kalau sudah mulai malam mulai sunyi, senyap. Tapi tempat wisata biasanya banyak didapati toko-toko, ya, yang jual makanan, ya, sebelahnya di dalamnya banyak sekali. Tapi ini dikatakan pada waktu hari sudah mulai malam, yang datang murid-muridnya kepada Yesus. Ya, tandanya apa? Tanda-tanda mulai lapar. Kalau kita mulai lapar, tidak kenapa? Perut harus diisi supaya otaknya mulai ya. Kalau orang Indonesia belum makan nasi belum kenyang, ya. Kalau makan roti aja itu dianggap harus makan nasi baru ke. Nah, kalau sudah kenyang itu berarti sudah selesai itu penyakit ya. Habis makan ngantuk. Ya, itu. Tapi di sini katakan pada waktu itu hari sudah mulai malam, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat berikutnya, ayat yang ke-36, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, ya, dan di kampung-kampung sekitar ini. Siapa yang mengatakan ini? Ya, Yesus yang mengatakan. Ya, itu yang mengatakan Yesus. Kenapa? Karena apa? Di kampung-kampung biasanya jual makanan. Biasanya masak berlebih, kemudian makanannya ada, ya, makanan ada dan kelebihan dari makanan biasanya dijual. Karena saat itu belum ada kulkas. Jadi makanan harus habis. Sampai di sini ngerti ya? Atau saya terlalu gerusa-gerusu, terlalu cepat? Ya, sampai di sini paham ya? Ketika itu Yesus menyuruh mereka membeli makan. Karena pada saat itu waktunya makan. Ya. Karena seharian penuh mereka mendengarkan Yesus berkhotbah. Saya akan berkhotbah sehari penuh hari ini, karena saya harus menyontoh Yesus. Amin. Iya. Kalau saya khotbah sampai sore, biasanya saya dilempar kursi. Ya, karena apa? Saya khotbahnya biasa paling lama 1,5 jam. Ya, 1 jam ini sudah paling lama. Ya. Yesus berkhotbah seharian dan membuat orang-orang mendengarnya menjadi ya. Ayat berikutnya, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar memberi mereka? Roti pada zaman Yahudi itu biasanya besar. Roti besar dan biasa dibagi-bagi. Ya, 200 dinar itu uangnya banyak atau sedikit? Banyak waktu itu. Ya, seharga 200 dinar memberi mereka. Siapa pertanyaan Yesus memperhatikan kita, ya, memperhatikan kita. Amin. Yesus sangat sayang kepada kita, ya, terutama kita yang percaya kepadanya. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Lagu-lagunya tadi saya resapi sepanjang lagu-lagu tadi, lagu-lagu tentang kasih dan perhatian Tuhan. Tadi lagunya apa? Selai rambutmu jatuh, diperhatikan.
rambut jatuh, apalagi kalau rontok, ya, disisir rontok, itu berapa lembar yang jatuh? Dua lembar. Ya, satu sehelai rambutmu jatuh, Tuhan perhatikan, ya, apalagi banyak, Tuhan pasti perhatikan. Sehelai rambut itu menandakan apa? Tuhan sangat memperhatikan kita. Apakah Tuhan tahu setiap masalah kita? Tahu. Apakah Tuhan siap menolong kita? Siap. Tapi tunggu waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah kairos Tuhan, ya, kairos. Kalau waktu yang tepat menurut manusia itu adalah apa namanya? Waktu saya juga lupa. Makanya saya tanya. Mungkin ada yang tahu, tapi saudara semua lupa. Ya, termasuk dengan saya. Saya sudah lupa, ya. Tanda-tanda penuaan dini, ya. Ya. Jadi harusnya kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan. Tapi di sini ayat yang ke-37, kira-kira Yesus punya uang nggak? Yesus itu kaya loh, Pak. Yesus kaya loh, ya. Yesus itu sangat kaya. Punya bendara loh, ya. Bendara namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu bendara. Ya, bendara tugasnya memegang uang. Kalau bendaranya gereja kita siapa? Putri itu adalah bendara, ya. Kalau Pak Hendro siapa? Ini Bapak Hendro dan Putri, ya. Semua jemaat sudah tahu, ya. Karena di dalam warta sudah dicantumkan, ya. Jadi haruskah kamu membeli roti seharga 200 dinar untuk menerima makan? Ayat 38, tolong Jeffrey. Tetapi yang berkata kepada mereka, ya, mestinya jawabannya punya atau nggak punya? Iya toh? Ya. Saya tanya kepada Iin, kamu punya uang 5.000? Punya. Boleh saya pinjam buat beli roti? Nah, itu. Jawabannya adalah punya dan tidak punya. Ya. Ya, jawabannya ada dua. Punya atau tidak punya. Tapi jawaban Yesus seperti apa? Tapi dia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Mintanya, murid-muridnya minta apa tadi? Minta uang 200. Tapi Yesus menjawab, nah itu. Beli roti berapa? Punya roti berapa? Yang ada padamu, coba periksa. Akhirnya murid-muridnya memeriksa. 5.000 orang kira-kira bisa cepat atau lama? Ya, cepat mana kalau diumumkan? Woi, siapa punya roti? Bawa ke depan. Atau dipisah satu-satu. Cepat mana kira-kira? Cepat yang diumumkan. Kalau rotinya disembunyikan, ya, sulit, ya, angel, ya. Kalau punya roti tapi disembunyikan, nah itu. Sudah memisalnya mereka berkata 5 roti dan 2. Yang datang berapa? 5.000 orang laki-laki. Tapi yang didapat hanya 5 roti dan 2
Yang lainnya? Kira-kira 5.000 dapat 5 berapa persen? Rasanya tidak masuk akal kan? Ya. Rasanya tidak masuk akal. Ya. Hanya dapat 5 roti dan 2 ikan. Di buku-buku Salam itu digambarkan yang ngasih itu anak kecil yang diberi bekal sama orang tuanya 5 roti dan 2 dari 5.000 orang. Bingung? Ya saya baca ya. Tanpa sekali mereka hanya mau mencari gampangnya. Ya. Saya minta Pak Andi minta 200.000 untuk beli roti. Mereka cari gampangnya, tapi Yesus cari sesuatu yang tidak masuk akal. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan kita sebagai manusia. Itu baru dikatakan mukjizat. Umpamanya sakit sembuh, itu di luar pengetahuan dokter. Ya, sakit sembuh. Itu sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Banyak terjadi kesembuhan, ya, di tempat ini, ya. Banyak terjadi kesembuhan, ya. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan, ya. Saya kasih contoh aja, kesembuhan, ya. Kesembuhan itu sulit atau gampang sih? Sulit atau mudah sih? Ya. Kira-kira Tuhan Yesus kalau menyembuhkan sulit atau gampang? Gampang. Kalau Tuhan Yesus, kalau saya? Ya. Saya adalah hamba-nya Tuhan. Kira-kira mudah atau sulit? Mudah, tergantung dari tuannya. Kira-kira mau menyembuhkan atau tidak. Ya. Tapi banyak terjadi kesembuhan di tempat. Amin. Amin. Termasuk contohnya Ibu Zulaisa pernah sembuh, Bu? Pernah. Dari sakit apa? Stroke. Nah, pernah sakit stroke sampai dirawat di rumah sakit. Saya masih ingat waktu karena apa? Saya datang dan saya menjenguk Ibu Zulaisa. Waktu itu terbaring kena stroke. Ya, tahun berapa? Tahun 18. Tahun 2018. Ya, tahun 2018 ya. Tapi sekarang sudah sembuh. Sudah, puji Tuhan ya. Kemudian Desi sudah pernah disembuhkan Tuhan? Sudah. Ya. Puji Tuhan. Pak Andi sudah pernah disembuhkan Tuhan? Oh, pernah ya? Pernah. Marlan pernah disembuhkan Tuhan? Pernah ya? Pak Doro pernah disembuhkan Tuhan? Ya. Om Tim pernah disembuhkan Tuhan? Pernah ya? Hampir kita semua pernah disembuhkan Tuhan. Ya. Tapi kita datang di tempat ini bukan karena kesembuhan. Amin. Tapi karena kita sayang sama Tuhan. Ya. Tapi sekali kebetulan para murid pun hanya menyentuh kulit luarnya saja dan tidak mendalam. Ya, kurang mendalam. Ya. Karena apa? Kurang mendalam karena sering mendengar khotbahnya Yesus. Ya. Karena sering mendengar khotbahnya Yesus. Hal itu tampak
dari keputusan yang diambil murid-murid. Yang pertama yaitu menyuruh orang banyak untuk pergi. Ya, menyuruh orang banyak pergi. Kamu pulang aja sekarang, kan sudah selesai kan? Ya, kan sudah selesai loh. Gak usah kasih makan kalau bisa. Ya kamu pulang aja, kamu cari sendiri. Itu. Kira-kira logis gak pikiran seperti itu? Hah? Logis Pak. Tapi tidak punya belas kasihan. Ya, kira-kira murid-murid berpikir secara manusia. Menyuruh orang banyak untuk pulang. Ya, ketika ibadah selesai suruh pulang. Itu pikiran yang logis. Kemudian yang kedua, mengeluarkan uang yang mereka punya untuk membeli. Ya, kira-kira cukup nggak memberi makan 5.000 orang? Kalau beli nasi bungkus saja, nasi bungkus satu berapa sehari? Ya, 15. 7.000 ada. Tergantung daerahnya. Ya, nasi bungkus bisa 7.000. Di daerah banyak. 6.000 ada. 5.000 ada. Iya. 5.000 ada. Jumat berkah. Apa? Jumat berkah gratis. Ada yang gratis. Tapi relaan antri. Gratis kalau nggak laku. Kalau nggak laku gratis karena nasi bisa tahu, ya bisa basi, ya. Tapi ini mengandalkan uang yang mereka punya untuk membeli roti. Ya. Kedua-duanya bukan caranya Yesus. Karena apa? Pada yang pertama dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Pada siapa? Pada kita? Ya, jelas. Ya, karena sudah pernah sembuh. Nah, itu sudah pernah ditolong. Apakah saudara Medi pernah ditolong Tuhan? Pernah. Dan sampai sekarang pun Tuhan pasti akan menolong. Amin. Amin. Oleh sebab itu datang ke gereja. Ya, hari ini kan datang ke gereja supaya ingin Tuhan menolong. Itu. Ya, ingin Tuhan menolong. Ya, hari ini datang ke gereja, kita punya Tuhan yang penuh kasih. Ya, penuh kasih karunia. Ya, jangan menatap saya dengan bingung. Ya, ya. Atau perlu saya kembali ke ayat awal? Lama-lama, ya. Kamu bingung Pak ya? Ya. Ada 5 roti dan 2 ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 39. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput. Kira-kira duduk di atas rumput kira-kira ngantuk nggak? Duduk di atas rumput hijau, ya. Tadi murid-murid menyuruh orang-orang itu untuk pulang, tapi Yesus nyuruh duduk di atas rumput. Ya, suruh nunggu berkelompok-kelompok, semuanya 5.000 orang. Ya, 5.000 orang itu banyak. Disuruh berkelompok, kira-kira satu kelompok berapa orang? 50. Ya 50 sudah banyak. 50 kira-kira satu gereja 50. Ya, kira-kira banyak nggak? Banyak, 50 orang. Ya, kira-kira 50. Berapa kelompok yang ada? 100 kelompok. 100 kelompok itu banyak nggak? Banyak. Ya, sudah itu berkelompok-kelompok ya. Semuanya seperti itu, 50
orang satu kelompok ya. Terus ayat 60 maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ya. Ada yang 100, ada yang 50 orang gitu ya. Ada yang 100, satu kelompok 100, ada yang 5. Terus ayat 41, setelah itu, setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ya, saya ingat tadi ayatnya dibaca Markus karena panjang sekali. Ya, Markus tadi yang baca kan? Ya. Dan setelah ia mengambil roti, 5 roti dan 2 ikan. Jadi 5 roti dan 2 ikan diambil Yesus, menengadah ke langit, lalu diberkati. Jumlahnya berapa? 5 roti dan 2. Ketika menengadah ke langit, jumlahnya berapa? Jumlahnya 5 roti dan 2. Tapi tidak habis. Nah, itu dibagi-bagikan. Jumlahnya tetap 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5.000 nggak kuat tangannya Yesus. Nah itu, ya. Kalau umpamanya 100 saja nggak kuat. Tetap 5 roti dan 2 ikan yang dibawa Yesus, diberkati Yesus menghadap ke langit. Tetap 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan ke murid-muridnya. Jumlahnya tetap 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan berapa? Kira-kira cukup atau tidak? Lebih. Ya, lebih. Kalau lebih 12 bakul kalau zaman sekarang keranjang ya. Kalau keranjang dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Keranjangnya kecil-kecil. Kalau bakulnya orang Islam besar-besar. Bakulnya lebar. Itu sisa 12. Dari berkat yang kecil, ya, berkat yang kecil, 5 roti dan 2 ikan itu kecil, tapi di bawah Yesus ke atas, itu jumlahnya tetap 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang, cukup, bahkan lebih 12. Itulah mujizat yang dilakukan. Ya, tongkatnya Musa. Di tangan Musa bisa membelah laut. Kalau tongkat di tangan kita, bisanya apa? Kalau bisa tongkat di tangannya Pak Iwan, bisa apa Pak? Kayak nyanyi Pak. Kayak nyanyi. Ya, kalau raket tenis, ya, kalau zaman saya masih senang nonton tenis itu ada namanya Steffi Graf ya. Steffi Graf itu pemain tenis. Kalau raket tenis di tangannya Steffi Graf itu harganya mahal, ya. Kalau maunya raket tenis di tangannya Nia, berapa harganya? Ya. Tapi ini harus beli loh. Harus beli di toko olahraga dengan harga sekian. Kalau raket tenis di tangan tim gelap itu ditaruh tangannya aja bisa mahal. Kalau bola basket di tangannya Ibu Yeni, kalau di tangannya Michael Jordan atau siapa pemain sekarang, pemain basket sekarang, nah, Stephen Curry, ya. Stephen Curry, harganya mahal. Iya, harganya bisa mahal. Itu bedanya. Ya. 5 roti 2 ikan di tangannya Bu Sumiati. Kira-kira jadi apa? Dimasak. Iya, dimasak. Ya, dimasak jadi
Kalau di tangannya Yesus, jadi memberi makan. Jadi Yesus ingin kita semuanya tanpa terkecuali, kita ingin kita diurapi. Jalan hidup kita masing-masing sangat berbeda, ya kan? Satu saudara aja bisa berbeda, satu saudara. Ya, saudara kembar bisa berbeda. Ya, lain. Ya, masing-masing kita yang hadir pada siang hari ini memiliki jalan hidup yang berbeda. Tapi kita percaya pada satu Tuhan. Ya, satu Tuhan yaitu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan adalah pengantara doa kita. Ya, senjata kita apa sih? Senjata kita apa? Doa dan baca firman. Ya, Efesus 6 mengatakan bahwa satu-satunya senjata kita pedang roh adalah firman. Efesus 6 perlengkapan senjata Allah. Ya, firman Tuhan adalah senjata kita. Satu-satunya senjata. Ya, amin. Amin. Ya. Ya, karena sudah jam 12 kurang 10. Cepat sekali ya. Ya. Kita cepat saja. Ada kunci mujizat dalam kisah ini. Ya. Ada kunci mujizat. Yang pertama yaitu menyimak dan mendengar yang sesama apa yang diminta oleh Yesus. Yesus minta apa saja sih? Minta orang duduk, tergerak, artinya berbelas kasihan. Itu berlawanan dengan murid-muridnya, ya, berlawanan dengan murid-murid. Ya, kalau murid-murid mengandalkan pemikiran secara manusia. Saya katakan pada khotbah saya bulan yang lalu, hukum manusia dan hukum Tuhan itu berbeda. Ya. Buktinya yang pertama yaitu Abraham. Umur berapa Abraham? Ya, ketika memiliki Ishak umur 99. Istrinya umur berapa? 90. Kira-kira mungkin atau tidak? Tidak mungkin ya. Tapi itulah yang terjadi. Mereka memiliki seorang anak. Namanya Ishak. Itu artinya apa? Tertawa. Kita tertawa nggak kira-kira? Bunyi nggak? Tertawa nggak? Agele nggak? Agele itu bahasa Madura. Tertawa, ya. Ya. Kita karena apa? Kita tertawa karena tidak masuk akal. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum Hammurabi. Hukum dunia saat itu. Kalau nggak punya anak, kawinlah dengan hambanya istrimu. Ya. Maka itu akan diakui jadi anaknya Abraham. Ya. Oleh sebab itu Hagar memilih untuk mematuhi hukum dunia. Padahal Tuhan sendiri sudah janji. Ya. Kira-kira nunggu setahun masih kuat. Ya. 2 tahun masih 10 tahun mulai agak sedikit 20 tahun mulai goyang Pak. Ya. 25 tahun kira-kira kuat gak? Gak kuat. Ya, gak kuat. Ya. Seminggu aja gak kuat kok. Ya. Kira-kira seminggu kuat atau enggak? Kuat. Kita sudah berdoa minta pada Tuhan. Atau pada berdoa lah. Dijanjiin sama Pak Alung. Mana? Samuel nanti seminggu lagi
saya kasih uang umpamanya. Saya tunggu seminggu. Ternyata Pak Alung tidak kunjung datang. Mungkin lupa. Mungkin lupa. Saya tunggu lagi seminggu. Ketemu sama Pak Alung. Kan dikasih. Kan dikasih. Mungkin lupa, ya. Kalau 3 minggu lagi, saya tunggu lagi, ketemu lagi sama Pak Alung. Gak dikasih lagi. Kalau 4 minggu, Pak Alung gak datang. Iya. Pak Alung gak datang. Ya, kalau Pak Alung gak datang, mungkin ada acara keluarga. Kemudian minggu kelima dia datang lagi dan tidak ngasih apa-apa. Ya. Maka terbelah hati Samuel oleh belas kasihan. Ya itu. Kira-kira kalau 1 bulan kira-kira tunggu nggak datang juga, kira-kira kuat nggak? Itu bedanya hukum Tuhan dan hukum manusia. Karena hukum manusia dipukul, balas memukul lebih kejam. Dipukul sekali lebih kejam. Kalau hukum Allah dipukul 1 berikan pipi kanan. Ya, berikan pipi, dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau setelah itu apa? Enggak ya. Pipi kiri, pipi kanan ya kasihkan lagi. Kasihkan lagi. Kalau umpamanya orang ya mukul diberikan pipi kiri, terus diberikan pipi kanan, kira-kira orang itu mau mukul nggak? Enggak. Itu kalau orang rada tega, Pak. Kalau perampok mungkin bisa bukan hanya memukul, ya. Iya. Ya. Kalau kira-kira orang memukul pipi kiri kita dipukul, kira-kira kita memberikan pipi kanan, kira-kira pukul nggak? Ayo bilang, mulai agak bingung ya. Agak bingung atau ngantuk, Pak? Kira-kira kamu dipukul pipi kiri, kira-kira kamu memberikan pipi kanan, orang itu mau memukul nggak? Enggak loh. Makanya suatu hal yang mustahil untuk orang melakukan. Ketika kita memberikan pipi kita untuk dipukul lagi, kira-kira orang itu mukul nggak? Enggak. Itu adalah hukum. Kalau hukum manusia apa? Dipukul, balas lebih kejam. Ya, itu hukum manusia. Ya. Apalagi hukum manusia. Hukum manusia yang banyak terjadi saat ini. Apa? Hukum manusia cerai. Kasih keisanmu minta cerai. Ya. Gak diberi apa? Uang jajan minta uang belanja minta sama aja, Pak. Ya. Minta cerai. Itu hukum manusia. Kalau hukum Tuhan apa? Setialah pada istri masa muda. Hukum Tuhan Malaki 2. Ya. Malaki 2 ayat berapa? Ayat 19 kalau salah. Ya, coba baca sih. Ayat terakhir ya. Malaki 2. Kalau nggak salah loh ya. Karena ayat ini di luar dari warta. Ya.
Ada? Ayat 19. Ada. Ayat 10. Kalau saya baca kitab Maleakhi ya, kata saudara-saudara semua. Kata motor saya agak mendadak kata gimana? Ya, saya baca setialah pada istri masa muda, bukan pada istri muda, Pak. Ya. Pada istri masa Maleakhi ayat 15 ya. Nah, ternyata benar. Ayat 15. Ayat 15 verse 15. Ya. Nah, ini loh. Coba baca ayatnya. Siapa yang mau baca? Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Ya, terima kasih. Yohana. Ya, ini ayatnya. Saya juga benar juga di Maleakhi 2. Apa ayatnya lupa? Ya, Maleakhi 2 ayat 5. Ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan yang ilahi. Ini adalah keturunan yang ilahi. Amin. Anaknya dari ya. Itu adalah keturunan yang ilahi. Amin. Amin. Tadi yang lewat siapa? Yang lewat tadi lewat pintu lewat. Matthew. Ya. Makanya percaya nggak itu keturunan yang ilahi? Kalau Pak itu nggak lihat. Kalau saya lihat. Kalau saya ada lihat Bandung. Ya. Percaya itu keturunan yang ilahi? Matthew keturunan ilahi. Amin. Siap anak kita adalah keturunan yang ilahi. Apalagi rajin datang ke gereja. Itu adalah keturunan yang ilahi. Nah, itu kalau bolosan nggak tahu. Kalau bolosan bukan keturunan ilahi, tapi keturunan ilah, Pak. Ya. Percaya nggak kalau Berli adalah keturunan yang ilahi? Ya, saya ya, yakin ya. Anak dari Medi, Berli, itu adalah keturunan yang ilahi. Amin. Amin. Ya, dimainkan seluruh Jumat masih kurang, Pak. Dimainkan seluruh Surabaya. Nah, sampai dahsyat lagi. Amin. Amin. Ya. Mari saya undang para pemilik sidang untuk maju ke depan. Pak Markus, Pak Hendro, dan Pak Andi. Ya, Pak Andi ini adalah salah seorang ya pemain cadangan. Pemain cadangan yang penting, Pak. Ya. Iya. Pak. Pokoknya bekerja. Kalau bekerja di lapangan Tuhan nggak ada cadangan. Amin. Ini cadangan lagi. Kalau Cristiano Ronaldo pernah jadi pemain cadangan? Pernah. Tapi sekarang pemain cadangan juga. Sekarang pemain cadangan, tapi main inti, ya. Main intinya Portugal, ya. Sebentar, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tanda kami akan makan dan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Olehkan kami Tuhan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus Kristus
berat roti dan anggur yang kami terima Tuhan Yesus merayakan kami Tuhan untuk makan dan minum bersamamu saat ini. Yang kami percaya yang sakit sudah menerima kesembuhan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus, yang dalam ikatan Kau berikan kebebasan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, silakan dibagi. Ini sebelah kiri, Pak Endro sebelah kanan. Kita yang sudah dibaptis boleh makan dan minum perjamuan. Rotinya besar, biar kenyang. Tapi bukan 5 roti dan 2 ikan ya. Silakan difoto. Oh, fotonya dikecilkan kan ini. Ya. Sudah menerima waktu dan anggur, silakan pergi sendiri. Sudah, silakan. Ya, kita angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Aneka tangan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perbuatan dengan darah Kristus? Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kamu sudah makan dan minum perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Dan roti dan anggur Tuhan Yesus yang kami makan dan minum. Yang percaya, yang sakit saat ini sudah Kau sembuhkan. Yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar. Yang dalam ikatan sudah Kau berikan kebebasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena roti ini
dan Tuhan Yesus Kau berkati. Ini adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, dalam masalah Kau berikan jalan keluar, dan dalam ikatan Kau berikan kebebasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sama-sama pakai berdiri. Ya, kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya, nyanyi dulu ya. Kau berkati kami dalam usaha pekerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangga, anak-anak kami, cucu kami, Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati seluruh hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati dari Michelle yang melayani sebagai worship leader, Ibu Hermina yang sudah melayani sebagai singer, Ibu Monica yang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati Saudari Silvi yang sudah melayani bagian LCD, Bapak Indro sudah melayani sebagian sound mixer, pemain drum Saudara Yosua, pemain bass Saudara Bima, pemain gitar Saudara Yoel, pemain fiddle dari Saudara Yohana, dan pemain keyboard Saudara Melody. Dan Kau berkati Bapak Daud dan Ibu Saudara yang melayani sebagai kolektan Tuhan Yesus. Kau berkati bagian pengumuman Ibu Tanting Tuhan Yesus, berkati petugas berjalan kudus yang dilayani Bapak Markus, Mama Dewa, dan Bapak Indro, serta Bapak Indri semua Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua yang melayani Kau Tuhan Yesus. Tutup fokus kami dalam kuasa saudaramu. Berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, dalam rumah tangga pelayanan kami, berkati dalam anak kami, cucu kami, berkati dalam kuliah kami, sekolah kami. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya doa buat mereka yang sakit saat ini, baik mereka sakit flu, sakit apapun juga, yang sakit lututnya Tuhan Yesus. Kau berkati saat ini Tuhan Yesus, tangan kuasa dan menjamah, biar memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan Yesus, Ibu Sumiati yang sakit lututnya, karena tangan kuasa menjamah, biar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Untuk Ibu Tri yang sakit Tuhan Yesus, karena tangan kuasa menjamah, biar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk Pak James yang sakit matanya Tuhan Yesus, karena tangan kuasa menjamah, biar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Dan Pak James bisa kembali melihat Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Esther Wiwin yang sakit kakinya Tuhan Yesus, karena tangan kuasa menjamah, biar memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wiwin, supaya dia kembali beribadah pada Engkau Tuhan Yesus.
Kau berkati anak Jesslyn Tuhan Yesus yang sakit. Tuhan, kira tangan kuasa menyamah, bila memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak sakit flu Tuhan Yesus saat ini. Kira tangan kuasa menyamah, bila memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami doa Kau tutup fokus kami dengan Kau saudaramu. Jangan salah malapaya, kecelakaan depan, sakit, penyakit, orang jahat, rasa gangguan, serangan, kelapan, dan salah mencik, salah serang balik, panas, selapan, dan salah wabah corona, dan bahaya yang menular mematikan. Kau berkati jemaat Indonesia memberikan sebagian harta benarnya dalam kolektor untuk kolektor kami Tuhan Yesus Kristus, untuk kolektor gerejamu Tuhan Yesus. Kau berkati kami dan melimpah, Tuhan, kembalikan berkat-Mu dan melimpah. Terima kasih Tuhan, ibadahnya kami yang menerima berkat-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dalam ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah kami dalam depan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.